ada di rumah penuh pelajaran penting pada pagi hari ini. Sayang sekali kalau sampai kelewatan. Dan aku juga belajar ya Ustadz Syam ya, aku pernah Ya, baca nih. tentang Katanya apa tuh? begitu perjalanan Nabi itu ke langit, katanya sempat lewat ke surga, ke neraka gitu ya Ustadz Syam ya. Dan bahkan katanya melihat ada orang yang motong lidahnya sendiri. Naudzubillah. Wah, itu maknanya apa motong lidah sendiri dan kenapa Nabi melihat itu Ustadz Syam? Aku Baik. mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik ruku Habib Nabil, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj yakni di bulan Rajab atau di 27 Rajab, yakni bisa dikatakan juga di tahun-tahun kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan hati beliau, meninggalnya Ibunda Khadijah, meninggalnya paman beliau, banyak sekali kesedihan-kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu berada di kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak traveling sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau traveling nggak mungkin nggak jalan-jalan gitu ya. Iya. Nggak mungkin nggak dikasih lihat pemandangan-pemandangan. Iya dong. Maka ketika melakukan perjalanan inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan hanya untuk mendapatkan perintah salat, mendapatkan kado oleh-oleh salat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelipur lara hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diperlihatkannya masa depan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana keadaan penduduk surga dan penduduk neraka. Salah satunya di antara penduduk neraka ada orang-orang yang ketika dia berada di sana senantiasa mereka kegiatannya itu aja, yakni menjulurkan lidahnya lalu mengambil gunting lalu menggunting lidahnya Ya sendiri. Allah. Dia menjulurkan lidahnya, menggunting lidahnya sendiri. Atau dalam riwayat yang lain digunting lidahnya, dia menghancurkan mulutnya sendiri. Maka ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Jibril alaihissalam, siapakah mereka? Golongan apakah mereka? Kenapa mereka melakukan hal demikian? Merekalah para pembicara. Merekalah orang-orang yang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, namun ternyata itu hanya untuk memecah belah umat. Itu hanya untuk memprovokasi orang lain, atau bisa dikatakan orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat namun ternyata tidak menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri. Mereka mengatakan namun tidak mengamalkan. Maka dalam Al-Quran sangat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau banyak mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Dan Allah sangat besar kemarahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Maka ayat ini dan pengalaman Isra Mi'rajnya Nabi menjadi peringatan besar juga untuk kami para pembicara ketika kami menyampaikan sesuatu yang ternyata tidak bermanfaat bagi umat, yang ternyata hanya menguntungkan diri sendiri, atau bahkan menjual agama, atau bahkan menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena salah satu pemandangan yang disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang menyiksa dirinya dengan cara apa? Menjulurkan lidahnya lalu menggunting lidahnya. Tapi bukan hanya itu, banyak pemandangan yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun salah satunya yang perlu kita sangat takuti adalah pemandangan yang kami sebutkan tadi. Wallahu taala alam. Sebenarnya banyak orang yang bertanya-tanya, loh orang kok udah ada di surga neraka aja, orang belum waktunya. Ternyata itu Allah memperlihatkan masa depan itu ya. The future. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam untuk Ustaz. penjelasannya. Ih takut dipotong lidahnya, ih serem. Kita kita lanjut lagi yuk jamaah yang ada di rumah yuk. Sekarang aku mau nanya sama Habib Nabil. Habib izin Habib. Baik, siap. Habib, untuk memperingati Isra Mi'raj ini ya, kita sebagai umat muslim bagaimana ya untuk kita menambah kualitas sholat kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita Habib. Sehingga kita terjauh nih, terhindar dari yang mungkar gitu loh, perbuatan yang mungkar gitu Habib. Aku mohon penjelasannya Habib Nabil. Baik, baik, baik.
Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ya dimanapun berada anak-anakku sekalian, ya kaum muslimin muslimah. Kalau kita melihat bagaimana tadi Isra Mi'raj itu bisa membuat kita menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Karena dia adalah perintah tentang sholat. Ya hadiah yang diberikan kepada Sayyidina Muhammad SAW adalah sholat 5 waktu. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa tadi Ustadz Maulana menyampaikan di awal ya bahwa ayat tentang Isra wal Mi'raj itu dimulai dengan tasbih. Kata Allah subhanalladzi asra bi'abdih, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, ya. Kalau kita melihat dari keseluruhan Al-Qur'an, hanya ada 2 ayat yang Allah bertasbih pada dirinya sendiri, ya. Pertama di surat Al-Isra atau Bani Israel, ini yang tadi berkaitan dengan Isra Mi'raj. Yang kedua di surat Yasin. Dua-duanya peristiwa besar, ya. Banyak di dalam Quran, misalnya Sabbahalillah tadi yang dibaca Ustaz Maulana, Yusabbihulillah, tapi di situ dikatakan ma fis samawati wa ma fil ard. Dalam ayat lain dikatakan man fis samawati. Yang bertasbihnya makhluk. Ya, segala sesuatu yang ada di langit bumi. Man, siapa-siapa yang ada. Tapi dalam ayat Isra, Allah bertasbih atas dirinya sendiri, ya. Oleh sebab itu maka kita harus mensucikan diri kita karena ayatnya jadi mulai dengan tasbih. Jangan sampai kita sholat ya 5 waktu sesuai dengan perintah dalam Isra Mi'raj, tapi kita nggak mensucikan diri sholat kita. Yang kedua, bahwa Rasul sebelum berangkat dalam satu riwayat dikatakan beliau dibelah dulu dadanya, dibersihkan dengan air zam-zam di Mekah sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa. Itu juga menunjukkan pembersihan, ya. Yang ketiga dikatakan di surah Al-Ankabut ayat ke-45 dikatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang namanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya adalah kalau kita nggak mencegah keji dan mungkar, sholatnya belum sempurna, gitu ya. Maka para ulama menyatakan kalau kita melakukan sholat lalu bahkan kemudian malah masih maksiat jalan terus, itu sholat malah makin membuat kita jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya kita jaga ya sholat kita itu supaya betul-betul mensucikan diri kita. Lalu yang keempat adalah kata baginda Rasul SAW, seorang yang sholatnya benar, gitu ya, khusyuk, memenuhi semua syarat rukunnya segala macam, ya. Lalu kemudian dia juga menjauhkan yang keji dan mungkar. Itu seolah-olah orang yang mandi 5 kali sehari. Lalu ditanya, kata baginda Rasul SAW, kalau orang mandi 5 kali sehari, kira-kira masih ada enggak kotoran di badannya? Ya enggak ya Rasulullah, kan begitu Mas Soni ya. Bersih ya, Bib. Nah kalau begitu bersih, nah begitupun orang yang sholat 5 kali sehari, kalau kita sungguh-sungguh, maka itu akan membersihkan semua dosa-dosa kita sehingga tidak tertinggal lagi. Maka sekali lagi pesan saya adalah, kalau kita melakukan sholat, maka lakukan dengan mencegah yang keji dan mungkar. Masya Allah, terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya. Semoga makin menambah kualitas sholat kita ya Habib ya. Yang ada di rumah juga ya. Tapi maaf nih sekarang aku juga lagi bingung banget nih, lagi ngeladenin teman-teman nih. Aduh, ngaco nih. Pas sibuk amat nih. Ini orang lagi syuting juga. Masih main HP. Enggak ini maaf, ini teman-teman lagi pada debat gitu. Ini ngerayainnya gimana nih Isra Mi'raj nih gitu. Terus ada lagi yang bilang boleh kagak sih sebenarnya dirayain, kan nggak boleh. Ada yang bilang boleh. Jadi aku bingung jawabnya nih. Malah sibuk sendiri, orang masih syuting. Ya kan? Nah, mau tahu bagaimana cara memperingati Isra Mi'raj? Mau tahu? Nah, itu dia tuh. Ada caranya. Mau tahu? Mau. Penasaran? Iya. Mau. Nah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Iya. Oh, tetap di Islam itu indah. Berarti nanti jawabnya ya. Nanti Aduh, dong. jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi gimana? Kaget bener.